Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu baina yaday sa'di basyiran wa nadhiran wa sirajan munira. Faman ata'a sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan senantiasa mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surah Abasa. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari bersama tafsir surah Abasa, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Namun sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-11, ada satu hal yang ingin saya ralat, saya revisi, yaitu pada pertemuan yang lalu secara tidak sengaja saya katakan bahwa anja'ahul a'ma, anja'ahu di situ yang sahih adalah fi mahli raf'in. Setelah saya dengarkan ulang, ini fi mahli raf'in. Yang sahih adalah fi mahali nasbin, ya. Fi mahali nasbin, bukan fi mahali raf'in, yang menduduki kedudukan nasab. Ini abasa wa tawalla limaji'il a'ma. Kemudian juga kemarin juga saya bawakan penjelasan tentang bagaimana kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah, kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian saya bawakan surah At-Taubah ayat yang ke-43. Namun kemarin sedikit terlupakan, yang benar ayatnya adalah surah Taubah 43, bunyinya adalah afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Nah, ini yang perlu saya revisi dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tafsir ayat yang ke-11. Namun sebelum kita pelajari bersama tafsirnya, mohon pada qari'nya untuk membaca dulu ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir. Jika memungkinkan nanti kita bahas semuanya, jika tidak memungkinkan maka sampai ayat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk memahaminya. Tafadhal barakallahu fikum.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Kalla, perkataan kalla di sini maknanya adalah rad'un wa zajrun, celaan, hadikan. Maknanya adalah la taf'al mislama fa'alta. Sekali-kali tidak, janganlah engkau melakukan semisal apa yang engkau lakukan, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla, yang artinya adalah la taf'al mislama fa'alta. Allah Subhanahu wa taala menghardik Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan yang beliau lakukan dan melarang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan semisal apa yang telah dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Karena sesungguhnya yang umum untuk seluruh manusia dan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyibukkan diri dengan sebagian orang yang diharapkan untuk beriman, namun kenyataannya orang tersebut adalah orang yang istaghna, merasa dirinya cukup, sehingga tidak butuh terhadap apa yang diwakili oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini merupakan sesuatu yang tercela karena tarkul afdal, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abdullah bin Maktum, kemudian menyibukkan diri dengan orang-orang yang istaghna dari apa yang diwakili Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tarku al-afdal, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Seharusnya Abdullah bin Maktum yang diharapkan dia ya zakka, yang diharapkan tafahu dzikra, dan dia ja'ahu yas'a, yang ditakbirkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa amma man ja'aka yas'a, dan kemudian memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang seharusnya lebih
diperhatikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalla, apa maknanya tadi ya ikhwah? La taf'al misla ma fa'alta. Dan ini merupakan ibrah bagi kita semuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah firman-Nya yang mulia, kalla innaha tadhkirah. Sesungguhnya kisah tersebut, kisah yang terjadi antara Rasulullah Muhammad SAW, Abdullah ibnu Maktum, dan sebagian pembesar kafir Quraisy, di dalamnya terdapat tazkirah, peringatan. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa dhamir ha di sini kembali kepada surah. Ini surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan tadzkirah, peringatan. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya dhamir ha ini kembali kepada Al-Qur'an dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwasanya dhamir ha ini kembali kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhuna hafizahullahu taala, beliau menguatkan bahwasanya dhamir ha di sini kembali kepada syariat. Kalla innaha, sesungguhnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termaktub di dan Al-Qur'an terdiri dari ayat dan kemudian terdiri dari surah. Dan di antara kandungan ayat Al-Qur'an adalah kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Abdullah bin Maktum dan berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga kalau kita perhatikan, maka sesungguhnya perkataan-perkataan tersebut bisa kita satukan syariat. Jadi saya ulang sekali lagi ikhwah, dhamir ha di sini kata ganti innaha, ha di sini kembalinya adalah kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dikuatkan oleh Syekhuna ketika mengkaji tafsir Jalalain. Innaha tadhkirah, sesungguhnya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala adalah tazkirah, peringatan. Semua apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, yang diantaranya adalah kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Maktum dan sebagian pembesar kafir Quraisy yang disebutkan dalam surah Abasa ini sebagai tadzkirah, sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'anul Karim, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam litashqa, agar engkau menjadi orang yang
Saqa, ya, orang yang syaqi, orang yang sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diwujudkan ketakwaannya tersebut dengan apa ya ikhwah? Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semuanya itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalla innaha tadhkirah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan tadi di antara sebagian penafsiran ulama, innaha tadhkirah, innaha, dhamirha tadi kembali ke mana? Kisah, ya, kisah. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya kisah tersebut adalah merupakan tadhkirah, peringatan. Kisah tersebut, kalau kita ikuti pendapat ini, merupakan tadhkirah bagi kita. Karena seperti yang kita maklumi dalam kaidah usul fikih, bahwa ketika turun ayat dengan adanya sebab tertentu, maka yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran, la khususu sabab. Karena itu dalam kaidah usul dikatakan al-ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran bagi kita, keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Dengan demikian, jika kita ikuti sebagian penafsiran dari ulama tadi, maka sesungguhnya kisah yang ada ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita terjerumus melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya secara langsung, dan kesalahan ini seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, layak kedah fi syariati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mencacat syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin sudah kita sampaikan bagaimana makna kemaksuman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ulama'i ahli sunnati wal jamaati. Kemudian selanjutnya, faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang menghendaki, dzakarah, barang siapa yang menghendaki, dzakarah, ia memperhatikan peringatan tersebut. Sebagian ahli tafsir memberikan makna yang lain, bahwa dzakarah di sini maknanya adalah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam setiap waktu dan setiap kesempatan. Yani barang siapa menghendaki, dzakarah, ia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di segala waktu dan segala kesempatan. Sifatnya khusus dan ada yang sifatnya umum. Ya. Semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam zikir. Dan termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'an, kemudian memahami makna-maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Dzakarah, barang siapa menghendaki, maka hendaknya ia mengambil peringatan, perhatian, ia memperhatikan tazkirah yang ada di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghendaki, menurut penafsiran yang kedua, hendaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Namun kita tidak akan membicarakan masalah zikir ini secara rinci, namun secara umum zikir itu ada zikir yang khusus, ada yang sudah ya. Baik, mohon maaf, nanti lampunya mati. Kita mulai lagi. Kita ulang bahwa faman syaa'a dzakarah, sebagian ulama menafsirkan dengan faman syaa'a dzakarah, dengan dzakarah di sini menyebut Allah Subhanahu wa taala. Atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap kesempatan. Dan jika kita mengambil makna umum dari zikir, maka masuk ke dalamnya membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Masuk di dalamnya ya, kitab mempelajari kisah yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi SAW ketika berhadapan dengan Abdullah bin Maktum
dan juga berhadapan dengan sebagian pembesar Quraisy, yang kemudian kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah, di dalam suhufin mukarramah. Suhuf ini adalah jamak dari sahifah, artinya lembaran-lembaran. Di dalam suhuf, di dalam lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan, yakni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Lauhul Mahfuz, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibawa dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimuliakan ketika disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dimuliakan ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Di dalam tiga keadaan tersebut. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin. Marfu'ah itu apa ya, Pak? Ditinggikan. Ya, ditinggikan. Ditinggikan di sini maksudnya ayol ikhwah, ditinggikan secara hissi dan ditinggikan secara maknawi. Ditinggikan secara hissi karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Barakalladzi, maha berbarakah Allah Subhanahu wa taala yang nazzala al-furqan, yang menurunkan al-furqan. Al-furqan yakni apa ya? Al-Quran. Nazzala al-furqan ala abdihi, atas hambanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar menjadi peringatan bagi alam semesta, menjadi peringatan bagi jin dan manusia semuanya. Nazala bihi ruhul amin, turun dengan membawa Al-Quran ruhul amin, ruh yang amin, yakni malaikat Jibril, malaikat yang terpercaya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Tahawiyahnya, ketika menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, beliau mengatakan bahwa Al-Quranu kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah kalamullah, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Al-Quran ditinggikan secara hissi. Kemudian yang kedua, ditinggikan secara maknawi. Artinya Al-Quran ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dijadikan tinggi di tengah-tengah umat manusia. Sehingga Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya, maka dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dengan Al-Qur'anul Karim beberapa kaum dan akan merendahkan dengannya beberapa kaum juga. Al-Quran dijadikan tinggi oleh Allah SWT di tengah-tengah umat manusia, sehingga barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka ta'ala, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Khairukum, siapa ikhwah? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran juga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di antara syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dipahami oleh jumhur ahlul ilmi, Al-Quranul Karim yang telah dituliskan di dalam mushaf Al-Quran dalam rasam Utsmani yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ini tidak boleh disentuh mushaf tersebut oleh orang-orang yang tidak dalam keadaan suci, alias orang-orang yang berhadas. Karena di antara adab yang mulia ketika membaca Al-Quran adalah kita tidak membaca Al-Quran melalui mushaf dan menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Dan kemudian tidak boleh membaca Al-Quran baik dengan melalui mushaf, dengan menyentuh mushaf, atau dengan hafalannya. Ini tidak boleh seorang yang junub membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf dan juga dengan tanpa menyentuh mushaf. Ini adalah rafa Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, raf'an ma'nawiyan. Kemudian ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala marfu'atin di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kita mentarbiyah anak-anak kita agar meninggikan dan memuliakan Al-Quran, agar meninggikan dan memuliakan Al-Quran, baik ketika meletakkan Al-Quran, hendaknya Al-Quran tidak diletakkan di tempat yang rentan, nanti Al-Quran itu terhinakan. Seperti misalnya kalau di masjid misalnya ya, Al-Quran diletakkan di tempat yang mungkin akan dilangkai oleh seseorang, atau diletakkan di tempat yang rendah, sehingga kalau seseorang berjalan mengangkat kakinya, maka ketika kakinya diangkat itu lebih tinggi dari Al-Quran. Makanya seperti ini hendaknya
diperhatikan. Kita didik anak kita agar jangan sampai melakukan hal yang seperti ini. Atau misalnya kita meletakkan Al-Quran sehingga kemudian ketika kita naik sepeda motor itu, kalau sepeda motor matic itu biasanya kan ada cantolannya di depannya, misalnya ini ya. Kemudian kalau kita naik ke sepeda motor itu, maka apa? Mushaf Al-Quran itu kita langkai. Ya. Ada sebagian orang yang meletakkan Al-Quran mungkin di jok sepeda motornya. Ya, mushaf Al-Quran diletakkan di jok sepeda motor, misalnya. Ada enggak yang seperti ini? Ya. Kalau seandainya ada, maka ini sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Dan juga tentunya bukan hanya mushaf Al-Quran yang isinya hanya mushaf Al-Quran saja. Kutubul ilmi yang ada di dalamnya tulisan-tulisan Al-Quranul Karim ataupun juga hadis-hadis Nabi SAW. Jika kita meletakkan kitab-kitab yang kita miliki, maka hendaknya mushaf Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi, bukan kemudian mushaf Al-Quran di tempat yang paling rendah. Maka pelajaran yang seperti ini ayol ikhwah hendaknya kita perhatikan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pelajaran agar anak-anak Al-Quranul Karim yang pada zaman kita sekarang ini sudah dituliskan dalam mushaf-mushaf Al-Quran, dalam mushaf Rasm Utsmani. Demikian juga ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus perhatian juga. Ada di antara kita yang bawa mushaf, yang mushafnya kecil, mushaf saku. Kemudian mushaf itu diletakkan di mana? Di sini atau di bawah? Di bawah. Ya, mushaf ini diletakkan di apa? Di bawah. Sehingga mohon maaf, jadinya apa? Kurang terhargai mushaf Al-Quran tersebut. Ya. Dan kadang mohon maaf, ya, dia harus apa? Sejajar dengan sesuatu yang menjadi tempat keluarnya najis dari tubuh kita. Maka ini harus diperhatikan. Dan kita ajarkan yang seperti ini kepada anak-anak kita. Ini diantara pelajaran yang disampaikan oleh sebagian ahlul ilmi ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala marfu'atin di sini. Bisa dipahami kira-kira ikhwah ya? Ini pelajaran yang sangat agung. Yakni hendaknya anak-anak kita didik untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan Al-Quranul Karim. Yang diantaranya harus kita perhatikan bagaimana kita menempatkan Al-Quranul Karim, bagaimana kita meletakkan Al-Quranul Karim yang sudah dituliskan dalam mushaf Rasm Utsmani. Dan ini mutahharah, yang disucikan. Ya, ini disucikan dari segala macam aib, segala macam kekurangan. Tidaklah datang kepadanya kebatilan dari arah depannya
ataupun dari arah belakangnya. Disucikan dari aib, dari kekurangan, sehingga Al-Quran tidaklah akan bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Ini adalah salah satu bentuk bahwa Al-Quran ini adalah mutahharah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'aidi safarah, di tangan safarah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi suhuf mukarramah yang marfu'ah dan mutahharah tadi. Dikatakan di sini ayol ikhwah safarah, yang mana safarah ini adalah malaikat, dari kata safir. Safir dalam bahasa kita adalah duta. Maknanya safir ini berasal dari kata safarah, yang artinya adalah sesuatu yang safir itu adalah maknanya adalah orang yang membenahi antara dua orang. Malaikat dikatakan safir yang jamaknya adalah safarah karena mereka membawa sesuatu yang sangat agung, sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa membenahi kehidupan. Dengan apa yang dibawa oleh malaikat tersebut, maka kita mengetahui hal-hal yang bermaslahat bagi kita dalam kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan akhirat. Karena itulah malaikat tersebut dikatakan dengan nama safarah. Kiramim bararah. Kiram ini adalah jamak dari karim, artinya adalah mulia atau bagus. Yang kiram yang mulia, yang bagus. Ini dari sisi akhlaknya, dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Bararah ini yang bagus, berasal dari kata albir, yang kemudian kita dapatkan isim fa'il albaru yang jamaknya adalah bararah, yang bagus. Kebagusan di sini adalah kebagusan yang luas, karena makna bir ini adalah kebagusan yang sangat luas. Setiap kata yang tersusun dari ba dan ra ayol ikhwah ini memiliki makna luas. Jadi malaikat yang memiliki sifat bagus, dan kebagusannya tersebut adalah kebagusan yang sangat luas, baik dalam ucapan-ucapannya maupun dalam perbuatan-perbuatannya terkandung unsur-unsur kebaikan. Kiramim bararah, yang mulia lagi bagus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa jika malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah malaikat yang kiram bararah,
maka seharusnya hamilul Quran, orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Al-Quran, mereka itu memiliki sifat karim dan sifat bar, sifat yang mulia, sifat yang bagus di dalam ucapan-ucapannya dan juga di dalam perbuatan-perbuatannya. Hamilul Quran, ya, pembawa Al-Quran, yang artinya dia adalah orang yang ada pada dirinya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan Al-Quran, maka hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ikhwah bahwa yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum, akan memikul beban berat dari ilmu ini, min kulli khalafin, dari setiap khalaf, dari setiap generasi ini, uduluhum, orang-orang yang adil di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasannya hamilul Quran hendaknya mereka memiliki akhlak yang baik. Bagaimana orang-orang yang mereka bukan hamilul Quran? Karena itu talibul ilmi atau hamilul Quran harus memiliki tamayus dibandingkan orang-orang yang mereka itu bukan min hamalatil Quran, dari sisi ucapannya dan di sisi perbuatan-perbuatannya harus berbeda. Hamil Quran hendaknya memiliki sifat karim, memiliki sifat bar, untuk mempelajari Al-Quran, memahami makna-maknanya, maka hamil Al-Quran harus lebih rajin. Kalau selain hamil Al-Quran rajin salat jamaah, maka hamil Al-Quran harus lebih rajin dalam salat berjamaah. Memiliki akhlak yang karim, akhlak yang mulia, memiliki sifat-sifat yang bagus dalam ucapannya dan juga dalam perbuatannya. Harus beda hamil Al-Quran dengan selain hamil Al-Quran. Jangan sampai kemudian hamil Al-Quran, ya, adzan subuh dikumandangkan masih apa? Masih berselimut, atau bahkan mungkin apa? Sudah dikumandangkan iqamah, ini masih apa? Masih harus dibangunkan lagi gitu ya. Turun dari lantai 2 ke lantai 1, cari tempat yang gelap lagi gitu ya. Maka ini bukan sifat yang bagus dari hamilul Quran. Kemudian ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang seperti ini tentunya akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang
bukan hanya sekedar membaca dan menghafal Al-Quran. Sifat yang seperti ini tentunya akan dimiliki oleh orang yang dia membaca, menghafal, mempelajari, dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Karena itu sebagian kaum muslimin kadang ada yang hanya mencukupkan diri dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran saja. Ini sebuah kebaikan. Ini sebuah kebaikan. Tentunya hendaknya ia menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama dahulu. Ketika mereka telah menghafal Al-Quran, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Menghafal Al-Quran, kemudian setelah itu mereka memahami apa yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu salah satu titik kelemahan yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari kandungannya, tetapi kemudian dia tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga kemudian mencukupkan diri dengan hanya sekedar mempelajari Al-Quran saja, dan kemudian tidak mau hadir di dalam majelis-majelis ilmi yang diajarkan di dalamnya akhlak-akhlak yang menjadi kandungan dari Al-Quranul Karim. Sehingga kadang sebagian kaum muslimin yang mereka menghafal Al-Quran sama saja antara yang menghafal Al-Quran dan tidak menghafal Al-Quran. Bahkan kadang karena tidak paham dengan ayat Al-Quran yang ada di dadanya, sehingga kemudian Al-Quran yang ada di dadanya membuahkan sifat kesombongan. Saya telah menghafal Al-Quran. Anda tidak menghafal Al-Quran. Hamilul Quran, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, mengambil makna dan faedah dari ayat yang mulia ini, kiramin bararah, maka hamilul Quran hendaknya memiliki sifat karim, memiliki sifat bar dalam ucapannya dan dalam mau untuk membaca dan kemudian mempelajari, menghafal Al-Quranul Karim, bukan hanya sekedar membaca dan bukan hanya sekedar apa? Menghafal. Karena itu termasuk kesalahan kalau kemudian seseorang dia menghafal Al-Quran, kemudian sama sekali tidak mau menghadiri majelis-majelis yang dipelajari di dalamnya makna dan kandungan Al-Quranul Karim, mencukupkan diri dengan membaca dan menghafal saja. Dan kemudian kadang memahami makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini hanya apa? Mempelajari dengan pengertian, mempelajari huruf-huruf dan kalimatnya. Padahal pemahaman yang benar sudah kita sampaikan aja ikhwah. Apa maknanya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an di sini apa ikhwah? Mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari kalimat-kalimatnya, dan kemudian juga mempelajari apa? Makna dan kandungannya. Dan kemudian diajarkan kepada orang lain. Dengan seperti ini ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka akan baik umat ini. Karena itu salah satu wasiat yang saya selalu mengingatnya dari sebagian guru kami, dari sebagian guru saya, adalah
ketahuilah bahwasannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kenapa mereka menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karena mereka selalu mensucikan, mereka senantiasa membaca, mereka senantiasa menghafal dan senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata sebagian guru saya tersebut, ibaratnya Al-Qur'anul Karim adalah penyuci bagi pakaian mereka yang kotor. Dicuci pakaian yang sudah nampak ada kotorannya itu dengan alat penyuci. Alat penyucinya apa? Al-Quran. Maka ucapan, perbuatan, hati mereka selalu dan selalu dibersihkan dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Bi aidi safarah kiramim bararah. Sudah ada 1 jam? Sudah? Oh. Ya mohon maaf karena waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.